Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dong, boleh dijawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, balik lagi di channel YouTube gue dan kali ini gue bakalan bincang asik bareng teman-teman atau adik-adik lah. Ya teman-teman aja lah, anggap aja gue seumuran sama mereka. Jadi gue bakalan bincang asik, ngobrolin seputar mahasiswa, ngobrolin seputar kegiatan mereka di kampus masing-masing, dan mungkin boleh jadi ini bisa jadi informasi buat teman-teman semua juga, dan semoga ada baiknya. Jangan lupa sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, boleh kenalan dulu nih, dari siapa nih? Dari mana nih? Ya, dari gue. Dari lo. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, ini udah pagi ya, ini udah pagi. Ini sudah setengah satu Iya. Wita ya, perkenalkan saya Razin Hilmi Bayhaqi, dipanggilnya Hilmi. Saya sebagai Ketua BEM Universitas Diponegoro. Ketua BEM apa Presman apa tuh? Ketua BEM kalau di Undip. Oh, nggak ada Presman. Nggak ada nomenklatur Presman. Oh, Ketua BEM. Ya, Ketua BEM. Presiden mahasiswanya Undip lah ya. Ya, Universitas Diponegoro tahun 2020 yang terpilih. Oke, yang terpilih loh ya. Terpilih. Yang terpilih secara de facto dan de jure. Lu dari mana nih? Kenalin, gue Bayu Septian, biasa dipanggil Bayu. Oke. Sebagai Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 2020 yang terpilih. Oke. Berarti ketua BEM semua nih, nggak ada nama Presma. Ya, Kalian nggak menggugat itu ke kampus? itu Nama itu sebuah apa ya? Sebuah hal yang sangat penting menurut gue. tapi kalau menurut gue nama ya sekedar sebutan, Iya. tapi yang lebih mendalam adalah makna tentang pergerakan dan Bullshit banget. Dan apa bukan gitu. Oke, ini Hilmi, ini Bayu, ini dari Universitas Diponegoro dan ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Gue dari Universitas Negeri Semarang. Jadi sama-sama di Jateng atau di daerah Jateng DIY lah kalau lingkupnya BEM Indonesia. Ini juga kita habis kegiatan musyawarah nasional ya di Universitas Mataram di Lombok, dan ini hari terakhir gue di sini. Sebelum nanti pulang gue pingin bincang asik lah sama mereka perihal beberapa hal yang mungkin boleh jadi teman-teman sedang cari informasinya gitu. Nah, gue ingin tanya deh ke kalian berdua. Ini nggak bakalan lama-lama juga segmennya gitu kan. Gue pengen tanya ke kalian berdua, kenapa milih BEM? Kenapa milih BEM? Kan ada lembaga atau organisasi yang lain yang mungkin jauh lebih keren di luar sana, yang tidak mengikat mahasiswa, yang mungkin di birokrasi itu pandangannya positif, karena BEM itu kan identik dengan demo, ya kan? Kemudian identik dengan hal-hal yang berbau-bau rusuh atau mungkin ya sedikit turun ke jalan dan sebagainya. Kenapa milih BEM? Kenapa milih BEM? Kenapa ya? Kenapa kita milih BEM? Kenapa milih BEM? Kenapa ya? Ya karena saya jadi ketua BEM. Iya kan itu jadi ketua BEM. Kenapa lo milih ke BEM? Kenapa nggak milih ke yang lain gitu kan? Pengen eksis mungkin. Oh ya, pengen eksistensi mungkin. Pengen terkenal. Eksistensi. Oh iya. Tanpa itu juga bisa kali ya. Wih, siap. Iya, motivator ya ada ya. Karena milih BEM mungkin salah satu organisasi yang di kampus yang diakui kalau di UNY ya, punya legitimasi, karena beberapa organisasi mungkin nggak bisa masuk secara gamblang di internal kampus. Nah, salah satu yang mungkin sesuai passion sih sebetulnya untuk bergerak di bidang, kalau organisasi di eksekutifnya mahasiswa, salah satunya BEM ini. Dulu saya pernah coba di jurusan juga, kemudian di fakultas BEM juga, kemudian coba di UNIF, kemarin mencalonkan, awalnya itu coba-coba gitu. Akhirnya ya ketagihan dan jadi alhamdulillah. Oh iya. Oke, berarti ya mungkin alasannya karena BEM salah satu lembaga yang diakui internal gitu ya. Kemudian nggak dipandang lembaga yang radikal atau apa gitu ya. Iya, betul. Untuk menyalurkan ya narasi yang kita bawakan, keresahan masyarakatnya politis banget ya bahasanya. Memang politisi lo. Lo apa? Kenapa alasan lo? Kenapa milih BEM? Lo kan lo pernah dulu di BEM ya tadinya ya? Kalau gue beda sama Bayu ya. Kalau gue dari maba itu kan udah di BEM memang. Oh. Nah, kalau di Undip itu cuma ada dua lembaga, dua ormawa resmi lah. Itu yang besar itu ada BEM sama Senat. Senat itu DPM lah ya. DPM legislatif.
Dan karena gue udah kuliah jurusan teknik, jadi nggak mungkin ngambil senat yang itu tuh pasti berkutat sama peraturan, beda peraturan. Males lah ya. Males banget. Emang lu kayaknya nggak pinter untuk mengkotak apa memikirkan sesuatu yang secara rumit gitu ya. Lu yang simpel-simpel aja lah ya. Itu dulu. Oh itu dulu. Soalnya sekarang udah jadi ketua bahaya. Iya, harus bisa dong. Enggak, ini bahasa di depan kamera kayak gini. Di Iya. belakang lah bullshit. Iya. Gimana? Orang aja yang kerja. Kenapa milih Terus BEM? BEM karena gue emang dulu tuh gue punya narasi buat gue demen banget sama namanya ngekader orang, ngekaderisasi. Oh, iya. Kan juga dari SMA gue dulu ketua OSIS dan Oh, lu ketua OSIS mana? ketua OSIS SMA gue. SMA mana? SMA 7 Tangerang. Oh lu anak Tangerang. Lu anak mana? Gua anak Bangka Belitung. Oh Sumatera. lu bukan asli orang Jawa Tengah atau DIY ya? Bukan. Oh, lu anak Tangerang, ini Bangka Belitung. Oh, terus. Gimana? Udah terus habis itu ketua OSIS ngebiasa ngekader orang, terus wah kayaknya BEM asik nih kan dulu namanya maba kan. Pengen coba turun ke lapangan deh buat coba ngajarin satu program dan lain-lainnya dan punya gagasan juga di kaderisasi. Ya udah ikut tahun pertama, tahun kedua keterusan dan akhirnya tahun ketiga diamanahkan jadi ketua. Ini kan lu sama-sama ini ya, kalau sama UNY sama UNIP tuh sama-sama percepatan ya? Bener nggak sih? Iya kan? Akselerasi lah. Beda sama UNES nih, kalau UNES kan biasanya semester 7 atau semester 8 jadi pressman nih. Oke. Jadi gue selalu tahu nih ngorbanin buat memperpanjang masa studi gue. Kalau lu kan berarti di ada tingkat gue kan? Iya. Apa? Emang ada tingkat sih, cuma lebih semester Kalau disamaratakan dulu gitu. 3 ya berarti. Iya. Angkatan 3 ya? Angkatan ketiga. Angkatan Tiga ketiga jadi semester 6 sekarang. jadi ketua BEM ya. Iya. Angkatan ketiga jadi ketua BEM. Menurut lu dengan alasan lu masuk ke BEM tadi itu kondisinya karena lu kan masih punya kakak tingkat nih. Iya. Terus ketua BEM fakultas sama dong sama kayak lu usianya. Ya. Berat nggak sih? Memanajemen organisasi dengan mungkin kultur kampus yang mungkin apa ya sedikit berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Berat nggak sih menurut lu? Punya tantangan tersendiri pastinya. Tantangan pasti ada ya, pasti ada karena kan pasti juga kadang-kadang wah apa nih Undip tahun ketiga udah jadi ketua BEM, sedangkan kan yang lain-lain kan jadi tahun keempat. Cuma menurut gua umur tuh ya sekedar angka aja, tapi selebihnya kita menentukan kita punya gagasan apa enggak, punya ide apa enggak, dan apakah kita bisa menebar kebaikan lewat jabatan yang kita pegang sekarang. Kayak gitu sih. Kalau lu gimana nih? Semua jawabannya ada di sana. Enggak, pasti beda nih, pasti beda nih. Kalau Kalau masalah- motivator mah beda pasti. Kalau masalah tantangan ya ada tantangannya. Jadi kalau di UNY itu mungkin itu masalah klasik lah, egosentris ya. Iya. Fakultas merasa punya power sendiri karena nggak punya garis instruksi, kita nggak garis koordinasi. Iya, sama. Mereka punya power, UNIF punya power. Ya ketika itu sama-sama mengedepankan egosentrisnya, semuanya nggak akan jadi satu. Nah, ketika saya kampanye pun pernah saya sebutkan bahwasannya untuk menghilangkan itu semua, ya misalkan fakultas teknik punya kelebihan dan kekurangan sendiri, fakultas FMIPA misalkan punya kekurangan dan kelebihannya, dan beberapa fakultas yang lain juga melakukan hal yang sama. Dan itu tugas kita bukan untuk berkompetisi sebetulnya, karena memang kita satu kampus apalagi ya. Tapi tugas kita itu untuk berkolaborasi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Tapi kalau lu kan namanya BEM KMUN ya? Ya, Lu BEM Undip doang kan? Saya Undip aja. Jadi secara nama aja kan kalau menurut gue ya, namanya keluarga mahasiswa di dalamnya segala keputusan itu kan harus dirembuk bareng-bareng Ya, di dalam internal kampus. Kalau lu kan secara nama aja BEM Undip doang, nggak ada keluarga mahasiswanya. Ya. Jadi secara legitimasi lu bisa ambil momentum ya bersikap kapanpun gitu kan. Betul. Benar nggak sih kayak gitu? Iya betul, tapi kita punya beberapa hal yang kita bisa putuskan sendiri saya sebagai ketua BEM ataupun ya karena kita tenaga demokrasi ya. Dalam artian saya juga biasanya konsolidasi dengan ketua BEM fakultas atau bahkan dengan internal Undip kalau misalkan memang dibutuhkan giring atau yang lainnya. Nah ini pengetahuan juga buat teman-teman ini karena penonton gue juga ada anak-anak SMA mungkin Oh, iya. ya. Jadi ini yang baru nonton teman-teman SMA, ketika lu masuk kampus ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, ada yang namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa. Jadi BEM ini sebagai organisasi yang kalau di SMA atau SMP mungkin sekelas OSIS lah ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar kepemimpinan, leadership dan sebagainya, boleh masuk ke BEM dengan mekanisme atau track yang juga harus dipertimbangkan. Karena mereka, gue yakin ketika jadi ketua BEM ini bukan omong kosong, punya track yang cukup baik sehingga mungkin dipercaya oleh kampusnya, dan ini perwakilan kampusnya mereka yang menurut gue representasi dari mahasiswa secara keseluruhan ya ada di diri kalian semua. Itu kan beban juga buat kita semua ya. Iya. Nah ini ada kesamaan juga di antara kalian kan, wakilnya sama-sama
perempuan ya kan, gue juga pernah ngalamin wakilnya perempuan nih gitu kan. Nah kalau menurut kalian seberapa penting, atau gue tanya dulu, kalian tuh perempuan wakilnya karena memang gak ada pilihan yang lain, atau memang karena dipilihkan, atau gimana? Atau karena karena hitung-hitungan politik nih? Oh, kalau misalkan di UNJ mungkin hitung-hitungan politik ya, karena lawan saya dulu wakilnya perempuan juga. Oh, berarti lu ngambil ceruk supaya ada tandingan yang sama nih? Salah satunya itu, tapi mungkin salah duanya ya mungkin sama-sama berkualitas ya. Kita cari mana yang berkualitas. Dengan secara tidak langsung lu menyangka lu sendiri udah berkualitas tinggi ya? Oh enggak juga. Ya kalau bahasa sombongnya gua menang. Asem. Kalau lu gimana, Mi? Kenapa memilih wakilnya perempuan? Apakah memang dia punya track yang cukup baik, atau mungkin karena lu memang nggak ada pilihan yang lain nih? Ya gue punya elektabilitas. Mungkin apa dia karena cantik gitu? Dulu menang dari wakil lu. Iya kan? Bisa jadi sih. Boleh jadi. Nah ini kedatangan salah satu orang nih, Fatih ya. Resma Unsud 2019, cuk. Oh guys. Lu bukan endorse mah. Siapa tahu abis ini di Ya, ntar gue wawancari lu juga. Jangan tidur. Abis ini. Gimana? Ya, lanjut, pasti Mi? kita tidak bisa menafikan ya, ketika kita maju pemira pasti kita kan butuh Hitungan hal-hal yang politik. mendukung Iya. untuk bisa kita mendongkrak suara. Iya, bener. Sebenarnya nggak, tujuan utamanya nggak itu terlalu ini sih, terlalu apa ya? Nanti sekarang Cuma intinya gue milih waktu itu dulu lama, hampir sekitar 1 bulan lebih milih jodoh ya kan? Iya, karena kan ini kan buat terjadi satu periode ya, nggak main-main. BEM Iya. juga punya Bukan main-main. legitimasi yang BEM tuh kuat. bukan tempat main-main. Bukan, dan ini juga tempat yang sangat luar biasa besar, amanahnya besar sekali, dan harus ada teman berpikir juga sebenarnya. Dan emang kebetulan juga dia ini juga teman sama beasiswa kader Surau. Oh, jadi sama. emang Berarti lu udah kenal duluan? Udah sama kenal dia? dulu 1 tahun. Cuman untuk menentukan dia kepilih itu belum sampai langsung gitu. Nggak langsung, karena ada beberapa pertimbangan, dan dia juga ya mukanya imut lah ya. Iya. Jadi mungkin kita bisa menarik juga. Tapi Dia kalau kita mana? akan terakhir Dia sih. fakultas apa? Fakultas apa? Dia kedokteran. Oh, ini tahun pertama fakultas kedokteran ada? Kenapa? Atau Setahu gua sih dalam sejarahnya BEM Undip, kalau gua nggak salah ya, itu pertama kalinya FK jadi Wakil pucuk presiden. pimpinan gitu. Oh, paling banter di BPH lah ya kalau dulu. Iya, biasanya di BPH. Kalau lu fakultas apa? Kalau gua fakultas ilmu pendidikan, Fakultas ilmu pendidikan. jurusannya psikologi. Oh, psikologi bukan psikologi. Oh iya, Psikologi. Jadi psikologi. Jawabannya Oke. mana tuh? Berarti kalau menurut lu karena mungkin punya track yang cukup baik Ya, si- gua si nyambung dia. lah sama dia, udah biasa teman Di kader Surau juga punya Iya, background sama. betul. Kalau menurut kalian nih, seberapa penting peran perempuan dalam sebuah organisasi internal kampus? Waduh. Ini pertanyaan cukup Luar biasa. berat karena memang menurut gue ini bisa jadi jawaban yang cukup menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswi, karena mungkin banyak mahasiswa yang kok pemimpinnya harus laki-laki, padahal kan kalian membuktikan dong ada kans wakil presidennya perempuan juga, atau mungkin boleh jadi ke depan prasmannya juga prasmannya juga perempuan kan? Ada tuh yang perempuan. Dari mana ya? ITB. Oh iya, ITB kan ITB. perempuan juga. Iya, Jadi ITB. ceruk untuk mengambil berperan itu sudah tidak lagi tersekat oleh gender sebetulnya. Nah, gimana nih menurut pandangan kalian seberapa penting sosok perempuan dalam sebuah lembaga internal kampus? Kalau menurut gua misalkan untuk membantu kinerja itu sangat membantu sebetulnya. Iya. Karena gua tipe orang yang kalau ngambil keputusan gercep top tanpa mungkin kalau berpikir panjang mungkin iya. Eksekutor lah ya lu ya. Iya, eksekutor lah pokoknya. Ah. Nah kalau berpikir panjang iya, tapi kadang pengen cepet dan sebagainya, sehingga pertimbangan yang lain tuh nggak dipertimbangkan. Kalau yang si ini Nah wakil lu kalau siapa namanya? ini perempuan, Wakil lu namanya siapa? namanya Rofida, panggilannya Rofida. Vida. Oh, Vida. Nah kalau Vida ini mungkin dia bisa ngasih pertimbangan yang aku dengan ego yang sangat luar biasa, tapi akhirnya kalau bahasanya luluh lah, luluh atau ngalah dan lain sebagainya, sehingga apa ya, setiap keputusan itu menurut aku matang, menurut dia matang kan jadi sebuah hal atau instrumen yang sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu. Berarti penting Kemudian- banget ya menurut lu ya? Hah? Penting banget ya. Pram? Penting sih. Kemudian tentang masalah perempuan bisa jadi pucuk pimpinan atau perempuan bisa ngambil kontribusinya di mana aja, itu betul. Kalau mungkin kalau bahasa orangnya itu emansipasi perempuan. Nah, Emansipasi perempuan ya.
hadir lah ya. Betul sih sebetulnya, cuman kita lihat juga nanti ke depannya sesuai porsinya masing-masing. Ada sesuatu hal yang bisa dilakukan sama laki-laki, ada sesuatu hal yang mungkin di perempuan itu nggak bisa dilakukan. Nah, pembagian peran ini yang penting harus kita perhatikan sebetulnya. Jadi nggak semerta-merta perempuan bisa mengambil jatahnya laki-laki, kemudian laki-laki pun pengen ngambil jatahnya perempuan. Berarti saling melengkapi ya. Saling melengkapi itu. Kalau menurut lu gimana nih? Kan di Unip apalagi kan lu tadi bilang ya FK kayaknya dalam sejarahnya lu tahu FK kan baru pertama dia jadi pucuk pimpinan kan. Apalagi perempuan lagi kan. Gue tahu sih anak-anak FK kan juga sibuk banget lapraknya kan, laporan-laporan ya, luar biasa kayaknya. Ini Gimana? sih, kalau gue kenapa milih perempuan ini berangkat dari kerasan organik gue ya. Jadi gue 2 tahun di BEM dan sering kali tuh internal tuh ya kurang kepegang, katanya kita kurang apa ya, kurang merangkul. Jadi gue kenapa ngangkat cewek sebagai wakil. Dan juga menurut gue penting banget perempuan di organisasi karena dia tuh bisa sebagai penenang gue. Karena gue tuh tipe orang sama kayak B juga, suka cepet. Tapi kadang-kadang ada pertimbangan A, B, C, D sampai Z yang itu bisa membahayakan juga. Jadi perempuan itu lebih detail lah ya. Ya lebih detail dan juga sebagai penenang hati. Kadang kan sebagai ketua BEM kan kadang hatinya tinggi. Iya, penenang hati cuy. Karena namanya ketua BEM nih banyak masalah kan di kampus, di wilayah juga di Indonesia masalah juga. duit juga ya. Duit juga banyak tuh. Dan kadang-kadang udah tenang aja, tenang aja, jadi bisa tenang juga dan bisa memberikan pertimbangan lain yang juga kadang-kadang bisa baik lah untuk organisasi. Siapa waktu lu namanya? Namanya Rohmah Rizkyanti, dipanggilnya Anti. Anti. Halo Mbak Anti. Halo Mbak Frida. Jadi menurut mereka berdua, menurut Hilmi dan Bayu itu peran perempuan begitu penting teman-teman semua untuk ya belajar berorganisasi lah, belajar mengasah leadership mereka. Nah, gue pengen tahu juga, ini kan lu datang ke sini juga ini balik ke agenda kalian di Munas ya. Kalau tadi kan internal BEM kalian udah cukup gue tahu. Ini balik lagi ke agenda Munasnya, Musyawarah Nasional di BMSI. Ini kan Munas BMSI yang ke-13 dan kalian merumuskan beberapa gagasan untuk apa sih kalian capek-capek kampus-kampus datang berhimpun untuk menelurkan gagasan gitu kan. Harapan apa yang ingin lu sampaikan ketika lu datang ke Munas, atau paling enggak harapan apa deh yang ingin lu berikan untuk BMSI untuk Indonesia ke depan. Karena gue yakin sih masyarakat masih berharap, mahasiswa tuh masih melek gitu loh terhadap masalah mereka. Lu apa berharap apa? Aku berharap ini sih sebetulnya tentang ada menjawab kenapa kita harus capek-capek gitu ya. Kadang sering juga terbesit pikiran kayak gitu sebelum tidur, oh iya ya ngapain ya gue seharian datang kan berapa hari lu kan di sini kan? Iya, udah berapa hari? Semingguan lah ya. Tidur pun jam berapa gitu ya? Sidang dari pagi mulai sampai malam, pagi lagi sampai subuh jam 8 mulai lagi. Ngapain juga capek-capek gini? Tapi endingnya dapat hikmah sebetulnya. Ternyata hal-hal yang kita perdebatkan, tenaga yang kita keluarkan, pikirannya yang kita kuras itu dapat apa ya? Memberikan pengaruh yang besar sebetulnya terhadap kondisi bangsa, terhadap kondisi wilayah dan daerahnya. Jadi terhadap narasi-narasi yang kita bawa di BMSI ini, kita bawa dari kampus masing-masing dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam latar belakang. Nah, di sanalah forum yang sangat heterogen sebetulnya. Kemudian hal ini menjadi tadi yang saya bilang, ketika ada hal-hal yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing disatukan akan menjadi sebuah instrumen yang sangat luar biasa. Makanya dari kemarin kita lihat aksi mahasiswa yang mungkin di sana nggak cuman hanya satu background atau latar belakang, dan ketika ada pejabat atau petinggi negara bilang bahwa mahasiswa itu bergerak karena ada suatu kepentingan, betul kita punya kepentingan, tapi kepentingan kita adalah kepentingan rakyat. Oke, jadi lu masih optimis terhadap apa yang lu usahain sekarang ya. Betul. Walaupun mungkin lu merasa ya ngapain juga ya gue capek-capek jauh-jauh datang ke sini semingguan, nggak tidur paling 3 jam 2 jam 4 jam paling lah. Lu masih optimis lah ya. Ya. Kalau lu sendiri harapannya apa nih? Harapannya gini buat sih. BMSI buat Indonesia. Iya. Gue bakal berangkat dari premis itu ketika yang gue pahamin ya, Bang. Pergerakan dan perjuangan itu bakal lebih masif manfaatnya jika kita bergerak tidak sendirian, bersama-sama. Dan bersama siapa? Bersama dengan orang-orang yang memiliki intensi perjuangan yang sama. Oke. Itu yang pertama. Jadi gue berharap memang ketika gue berkumpul, dan itu juga udah gue alami sama Bayu juga di sini sama Abang juga, bahwa di forum ini kita benar-benar
buat merumusin nih kira-kira mahasiswa lewat BMS ini kita mau ngapain setahun ke depan. Karena kita mahasiswa di BEM, kita juga nggak bisa bergerak seada-adanya aja gitu. Ibaratnya mah kasarnya ngurus negara tuh nggak boleh bercanda. Yes. Kita berangkat dari awal berpikir, kita pahami dulu nih kondisi permasalahan seperti apa, regulasinya seperti apa, dan kira-kira langkah-langkah taktis apa yang bisa kita lakukan untuk berusaha lah menyelesaikan permasalahan satu persatu. Dan juga itu juga narasi yang kemarin dibawa juga sama UNJ ya, jadi korpus. Oh iya, UNJ udah jadi korpus kan? Korpusnya UNJ dan narasi yang Bang Remy bawa, korpus itu kan rakyat merdeka. Oh iya. Jadi ini merupakan keberlanjutan narasi dari Tugu Rakyat tahun 2018, Indonesia Rakyat 2019, dan akhirnya rakyat merdeka. Memang harapannya semua hal yang kita lakukan mahasiswa sekarang adalah tujuannya untuk rakyat dan kembali pada rakyat. Jadi keberpihakan lu jelas terhadap rakyat. Terhadap rakyat sebagai oposisi pemerintah. Oke, jadi oh ya kemarin ini informasi juga buat teman-teman. Jadi koordinator pusatnya 2019 kemarin kan IPB, tahun ini 2020 dari Universitas Negeri Jakarta. Lalu di BMSI kemarin jadi apa nih sekarang kepilih jadi koordinator apa? Kita ambil bagian iya. di UNY ngambil bagian di koordinator wilayah jadi DIY Jateng. Kalau lu Jateng DIY lah ya lu ya. Iya. Kalau lu berarti Kalau gua jadi anggota aja sih di anggota Kursus Lingkungan. Oke, berarti Kursus Lingkungan ya. Lu akan mengawal isu-isu. Bukan anggota, pengawal isu lingkungan. Berarti lu akan mengawal isu-isu itu juga gitu. Iya, itu sebagai konsistensi gua dari awal, karena emang aku dan Anti dari awal sudah konsisten untuk coba mengawal isu lingkungan, dan juga sudah koordinasi dengan fakultas. Soalnya masalah lingkungan di perkotaan juga cukup serius. Betul, banyak sekali. Iya. Nah, gue masih optimis sih dengan apa yang lu tadi sampaikan ya. Cuma gini, gue pengen tanya deh, ini pahit-pahitnya nih ya. Lu kan ketika kita masuk ke BEM atau menjadi pejabat publik dalam sebuah tatanan organisasi, otomatis kan kita harus siap dengan kritikan dong. Betul. Benar nggak? Yeah. Kalau pejabat kampus atau pejabat kayak kita orang-orang yang bergerak kayak gitu nggak tahan kritikan ya ngapain gitu kan? Nah, gue ingin tanya ke kalian, misalkan gini, ada yang orang tanya, lu kan berjuang saat ini karena lu ada di lembaga. Iya. Siapa yang bisa ngejamin ketika lu nggak ada di lembaga lu akan tetap berjuang? Menurut lu ketika ada pertanyaan kayak gitu, lu akan jawab seperti apa? Silakan. Ini menurut gue ini pertanyaan yang mendasar sebetulnya, cuma harus kita jawab. Iya, kan lu datang kemudian jauh-jauh ya dari Undip, dari UN ya, datang jauh-jauh ke Lombok karena lu representasi dalam sebuah lembaga. Nggak bisa ngejamin dong orang-orang yang lain ketika lu nggak ada di lembaga, emang lu mau capek-capek? Kan belum tentu juga. Nah, apa yang akan lu jawab ketika ada orang yang ngomong kayak gitu? Sebenarnya gini sih, kalau gue dari awal itu gue udah bilang berkali-kali juga sama siapapun yang udah gue ajak ngobrol, sebenarnya BEM ini cuma sebagai wadah aja. Bergerak tuh kita nggak bisa lewat BEM, dan juga udah gue buktikan juga. Tahun pertama gue di BEM juga, gue di Rois jurusan juga, dan banyak lembaga-lembaga yang gue ikuti lah. Jadi emang jaminannya ya track record gue sendiri. Kalau gue tuh emang bergerak karena gue resah aja. Kalau emang gue nggak suka ya nggak gue kawal. Kalau emang gue resah ya pasti bakal gue kawal, terus gue bakal bergerak. Berarti lo nggak terlalu mendulikan BEM-nya itu ya, alasan lembaga itu ya? Nggak juga sih, menurut gue BEM sebagai wadah yang bisa mendukung. Jadi intinya lu beranggapan ada BEM atau nggak ada BEM pun lu akan tetap menyuarakan dong ya? Cuma ini BEM ini sebagai representasi ya mempermudah gue untuk mengawal hal-hal yang perlu gue kawal. Oke, jadi kalau misalkan ada yang tanya ke lu, ini jawabannya ya. Hilmi jawab akan pertanyaan itu ya kayak gini nih jawabannya. Kalau lu gimana? Kalau gue misalkan gini, walaupun gue nggak di BEM, jadi sempat gue sampaikan di forum juga ketika Munas BMSI, bahwasanya yang kita kawal itu adalah kita kembali pada diri kita dulu. Gitu. Jadi orang-orang ada tuh yang dia pengen berjuang ketika dia merasa dirugikan. Nah, ada orang yang nggak mau berjuang, kenapa? Karena dia ngerasa nggak dirugikan, dia biasa aja terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, kita memposisikan diri selalu dalam kita ini rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang dirugikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin itu dapat atau tidak berpihak kepada rakyat. Nah, simpelnya adalah saya membayangkan bahwasannya gimana seandainya misalkan BBM naik, keluarga kita susah, ibu, ayah, kemudian adik-adik sekolah dan lain sebagainya, itu dampaknya sampai ke mereka. Nah, mungkin mereka biar fokus bekerja, fokus sekolah adik-adik, saya fokus juga kuliah, tapi kita punya semangat yang tinggi bersama rekan-rekan yang lain, sebuah kesatuan, mahasiswa dan lain sebagainya. Ada atau tidak adanya jabatan, ada atau tidak adanya lembaga, kita tetap harus menyuarakan itu. Untuk apa? Minimal bukan untuk semua rakyat Indonesia, minimal buat keluarga kita sendiri, gitu, yang merasakan
dampak dari setiap kebijakan yang itu merugikan masyarakat. Oke, gue bakalan catat nih karena ini direkam juga di YouTube gue nanti. Ini sebagai bahan pertimbangan ya ketika kita bergerak, karena seringkali gue nemuin case kayak gini, maksudnya idealis ketika ada di lembaga gitu kan, tapi ketika nggak terpilih dalam sebuah lembaga mereka mundur perlahan gitu kan, bahkan tidak ada lagi suara untuk memperjuangkan karena mungkin patokannya adalah lembaga gitu kan. Tapi kalau kalian kan tadi nyampain bahwa patokannya bukan lembaga, ada ataupun nggak ada lembaga sekelas BEM yang kalian sekarang ada di dalamnya, ya kalian akan tetap bersuara. Ini yang gue harapin juga nih, ini buat teman-teman juga, semoga ini juga jadi informasi buat teman-teman semua bahwa ya mereka representasi dari orang-orang yang coba untuk bergerak, belajar untuk meresahkan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua, milih jadi politisi atau akademisi? Silakan. Atau wirausaha? Saya milih jadi politisi dan wirausaha. Oke, politisi dan wirausaha. Alasannya apa? Alasannya politisi mungkin sekarang bergerak di sana ya, Oke. seperti belajar. Lo berarti lebih suka sekarang ya berbahasan-bahasan yang politik gitu ya? Sangat suka. Oh iya. Sangat suka karena memang kampus ya miniatur negara ya. Yes. Heterogen pikiran ada di sana, kemudian beberapa atau banyak kepentingan ada di sana. Nah, kita memperjuangkan dengan strategi atau narasi-narasi yang itu intelek lah. Bukan hanya dengan kita bermodalkan narasi tapi itu nggak kuat, kemudian kita ketika kalah di forum atau kalah di dalam sebuah diskusi kita menggunakan tenaga lain ya, otot, emosional dan lain sebagainya. Kita harus mengedepankan atau mencapai sebuah tujuan dengan intelektual kita yang ada, mengatur strategi, mengatur narasi, kemudian tujuan kita itu tentunya tujuan kebaikan itu harus sampai di dalam sebuah forum, di dalam sebuah tatanan kampus ataupun tatanan negara. Kemudian karena itu passionnya, jadi ke depan harapannya bisa berkutat dengan hal-hal seperti ini karena memang udah biasa ya kehidupan pun seperti ini. Mungkin besok bakal lebih banyak nggak tidur kayak gitu. Yes. Besok makin banyak orang yang membenci. Yes. Nah itu yang mungkin sekarang kita latih untuk mencapai itu semua. Nah untuk wirausaha kita mau jadi apapun sekarang butuh duit ya kan. Yes. Nah kalau mengharapkan kita jadi presiden pun, presiden berapa gajinya? Banyak pengusaha yang mungkin gajinya itu lebih banyak daripada presiden. Banyak misalkan anggota dewan itu gajinya lebih kecil daripada pengusaha-pengusahanya, pengusaha yang ada. Jadi sekarang pun ya coba buka usaha juga sebetulnya. Apa? Jadi, Usaha apa? nah jadi sebelum saya jadi ketua BEM dulu pun saya udah punya usaha salad dulu, salad buah. Oh, Saya usaha kuliner. sampai sekarang masih? Kalau sekarang udah tutup, karena kemarin udah sibuk Di BEM? bukan di BEM sih sebelumnya, sibuk praktik industri di kampus dan lain sebagainya. Lu jurusan apa sih? Saya teknik informatika. Oh, teknik informatika. Nah kemarin tuh gue sempat punya 5 karyawan, terus Wih. bisa gajiin orang lah. Ah. Gitu. Terus sekarang usahanya itu ini di persewaan perlengkapan, Oh, gitu. tapi utamanya sewa HT gitu. Oh. Jadi kan banyak kampus di Jogja deh, banyak event sekolah-sekolahan, kampus ataupun nikahan dan lain sebagainya itu ambil HT-nya di kita. Jadi buat kalian semua, Boleh nanti gue cantumin juga IG kalian berdua. Wah, siap. Di YouTube gue. buat kalian semua yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, untuk kalau butuhin HT di Tolki, Oke. karena orang yang romantis itu adalah bicara dari hati ke hati. Jadi seolah hati di tempat Oke. kita. Bisa, Jadi bisa. keunggulan di hati gue itu gue gerak sama teman-teman juga. Kita gratis ongkir itu sampai ke Magelang, kita gratis ongkir sampai ke Purworejo gitu. Daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya itu gratis semua ongkir. Oh, iya. Kemana aja ya. Jadi promosi gini. Gak apa-apa. Salah satu usahanya. Jadi lu milih jadi politisi dan wirausahawan. Kalau lu milih jadi politisi, Kalau gua- wirausahawan, akademisi. Kalau gue politisi sama akademisi. Oh, Oke. politisi sama akademisi. Ya, kenapa politisi? Karena dari sebuah berpolitik itu ngajarin kita nggak usah muluk-muluk lah. Yang pertama itu kita memperjuangkan gagasan yang kita punya. Kira-kira gagasan kita ini bisa nggak diterima sama semua orang? Dan gagasan kita ini apakah hanya menyocok kaum elitis, ataukah kaum-kaum yang memang kita perjuangkan seharusnya itu rakyat? Yang kedua, sebagai politisi gue belajar intinya tuh bersabar. Wes. Kenapa Gimana? bersabar? Kenapa Sama bersabar? tuh di Undip tuh gue udah diserang sama banyak kampus catatan anonim biasa.
Itu gue belajar bersabar. Curhat ya? Melatih hati gue, mungkin Oke. karena mungkin bisa jadi gue introspeksi diri, gue nggak nyalain mereka. Oh bisa jadi emang kebijakan yang gue ambil atau keputusan yang gue ambil kurang berpihak pada mereka dan kurang menyenangkan mereka gitu. Dan juga belajar bersabar. Kira-kira bisa nggak ya gagasan yang gue sampaikan ini diterima? Kalau emang nggak diterima berarti gue salah nih. Itu politisi. Dan juga jadi politisi kenapa? Karena gue lebih sering ketemu orang dan juga tahu nih karakter orang kayak gimana. Apakah ketemu orang ini kadang-kadang orang yang kumisan nih apa cepak gitu, taunya baik hati. Iya. Lo kelihatan tadinya sana gitu kan, ternyata humble gitu ya. Soalnya orang yang apa lemos tapi kalau ngomong tegas, ada juga macam-macam. Dan juga ngelobi orang, Lu lebih tertarik politis kan? Iya, belajar ngelobi dan akhirnya kadang-kadang dapat duit buat juga, ya nggak sih? Oke. Itu bisa menafik silaturahmi. Oh iya. Politis, oke. Terus kenapa milih akademisi? Akademisi kenapa? Karena tadi gue berangkat dari pemasaran, ketika kita yang bergerak kita harus berangkat dari gagasan besar. Dan itu bisa dilakukan sama akademisi yang memang punya pemikiran ilmiah juga. Oke. Ada lagi kalau misalkan menurut kalian, lo usaha juga nggak? Gue dari dulu nggak tertarik usaha sih. Oh, lo nggak tertarik? Gue emang biasa di akademisi, di kuliah sama politik aja kita. Gue organisasi aja. Anak-anak prestasi yang gitu, mabes gitu. Iya nggak juga sih, cuma gue berusaha ke situ lah. Tapi IPK aman lah ya. Insya Allah. Oke, jadi tadi Adu gimana nih? Mau adu UPK? ayo, gue 3,51. 51, oke. Gua 3 koma lah. Tapi gua dewannya Mapres. Gile. Tapi kalau dewan itu gampang kok. Kalau Mapres kita menang lomba nasional atau berapa kali lomba itu ajuin aja. Oh, gitu. Pas hari pendidikan ya memang ada peringkat-peringkat ya, peringkat 1 ya Mapres dan segala macam. Tapi buat yang ikut kontribusi ngasih prestasi ke kampus, kemudian itu legitimate prestasinya, nah kita dapat penghargaan tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk Hilmi dan Bayu karena udah ngobrol bincang asik. Sebenarnya mungkin sesinya kurang lama sih. Nanti mungkin beberapa kesempatan lah gue akan sharing juga sama mereka. Gue ingin tahu dulu sih track mereka selama beberapa bulan ini untuk di BMSI atau di lembaga sekelas BEM akan bersikap seperti apa, akan berbuat apa untuk bangsa kita gitu. Karena gue berharap narasi apa yang sudah disampaikan oleh atau yang sudah dilakukan oleh abang-abang kita tetap bisa disuarakan itu kan. Ya tadi balik lagi ke apa yang disampaikan lo berdua bahwa dengan atau tanpa lembaga pun kalian akan tetap bergerak gitu kan. Dan semoga idealisme kalian tetap terjaga ya kan. BEM-nya semakin sukses untuk meliding beberapa case yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama dan rakyat di dalamnya. Dan semoga ke depan kita bisa berjumpa di kanal perjuangan yang jauh lebih luas lagi karena gue yakin kita akan jadi orang-orang yang bukan hanya meneruskan tapi meluruskan beberapa kayak ceramah khutbah Jumat gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua di Bincang Asik di channel YouTube gue. Nanti gue bakalan cantum juga Hilmi sebagai presiden atau ketua BEM-nya Undip Universitas Diponegoro Jawa Tengah. Lu anak fakultas teknik apa? Teknik perkapalan yang biasa buat kapal bukan ya? Iya buat apa? Desain. Dan gue tadi juga sama Bayu ketua BEM Universitas Negeri Yogyakarta 2020 juga dari fakultas teknik juga, teknik informatika. Karena anak-anak teknik politis juga ya, banyaknya ya. Lumayan lah ya. Iya, gue anak pendidikan di sini, jadi gue merasa orang paling berpendidikan di sini. Jadi itu aja teman-teman semua. Nanti jangan lupa di like, di subscribe dan di share kalau misalkan ini bermanfaat. Dan semoga ke depan gue banyak juga berbincang dengan orang-orang yang keren. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada bacotan kita yang kurang berkenan. Jangan lupa mohon doanya juga kesuksesan kita semua di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Asik selanjutnya.